wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Divira Nurhasanah dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka semester 5, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau disingkat PGSD. Alhamdulillah, pada tanggal 27 September, saya bersama kelima teman saya, yaitu Aulia Syafaah, Azrina Permata Kuncoro, Nuril Milah Karimah, Novi Indriani, dan Ratu Diana Roswati, telah melakukan kegiatan PLP1 atau pengenalan lapangan persekolahan di SDN Taman Sari 07 pagi. Sebelum itu, apa sih PLP1 itu? Nah, PLP1 adalah tahapan pertama dalam kegiatan pengenalan lapangan persekolahan program sarjana pendidikan. Nah, pada tahun ini di UHAMKA sendiri dimulai pada semester 5. Tujuan PLP1 yaitu untuk menumbuhkan landasan jati diri dari seorang pendidik melalui beberapa kegiatan di sekolah, seperti pengamatan langsung mengenai kultur sekolah, struktur organisasi, dan tata kelola di sekolah, peraturan, dan tata tertib sekolah, serta kegiatan-kegiatan yang terdapat di sekolah tersebut. Di sana kami mewawancarai kepala sekolah bernama Pak Kaprawi dan wakil kepala sekolah bernama Pak Kardi Sukardi dan guru bernama Ibu Veronica Siti Rahayu. SDN Taman Sari 07 pagi terletak di Jalan Mangga Besar 6 Selatan, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat. Yuk kita berkeliling di SDN Taman Sari 07 pagi. Jadi SD ini terletak di atas SDN Taman Sari 08 pagi. Di setiap lorong ada tempat cuci tangan, di atas langit-langit terdapat kata-kata motivasi untuk siswa agar bersemangat belajar dan memperbaiki diri supaya menjadi lebih baik lagi. Lalu itu lapangan luas sekali. Terdapat juga sebuah kaca untuk kita bercermin dan merapikan pakaian yang kita pakai. Wow, asik ya sekolah di sini. Visi dan misi SDN Taman Sari 07 pagi, yaitu visinya terwujudnya peserta didik yang beriman, cerdas, terampil, mandiri, dan berakhlak mulia. Misinya yaitu yang pertama, menanamkan keimanan dan ketakwaan melalui pengalaman ajaran agama. Yang kedua, meningkatkan profesionalisme tenaga pendidik. Ketiga, mengoptimalkan proses pembelajaran dan bimbingan terhadap peserta didik. Keempat, mengembangkan peserta didik yang terampil dan mampu mengembangkan diri. Kelima, membina peserta didik melalui pembiasaan secara terencana dan berkesinambungan. Keenam, membentuk peserta didik berakhlak mulia. Tujuan sekolah. Tujuan pendidikan dasar SDN Taman Sari 07 pagi adalah meletakkan dasar-dasar ilmu pengetahuan, kecerdasan, keterampilan, kepribadian yang kuat, memupuk rasa kesatuan dan persatuan, serta menumbuhkan rasa keingintahuan siswa dan dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Tata tertib di SDN Taman Sari 07 pagi yaitu terdiri ada 26 poin. Yang pertama, anak-anak harus sudah hadir di sekolah 15 menit paling lambat sebelum lonceng sekolah berbunyi. Yang kedua, berbaris di lapangan untuk melakukan setiap pagi. Di hari Senin, upacara bendera menanamkan karakter patriotisme. Hari Selasa, menanamkan kebiasaan kegiatan dokter kecil. Hari Rabu, menanamkan karakter kegiatan rapi bersih. Hari Kamis, menanamkan kegiatan literasi. Hari Jumat, menanamkan karakter religius dan kesehatan tubuh. Ketiga, sebelum pelajaran dimulai, anak-anak berdoa menurut agama masing-masing, dipimpin oleh ketua kelas. Keempat, anak-anak harus berpakaian rapi, bersih, berseragam sesuai dengan aturan dari sekolah. Kelima, dalam berpakaian, baju harus selalu dimasukkan dengan rapi, dengan atribut yang ditentukan. Dan semua siswa-siswi harus memakai ikat pinggang atau gesper berwarna hitam. Keenam, dilarang berkuku panjang, berambut gondrong untuk anak laki-laki, dan tidak boleh memakai perhiasan yang mencolok bagi perempuan. Ketujuh, siswa dan guru selalu berjabat tangan jika bertemu. Kedelapan, mematuhi tata tertib yang telah disepakati.
9. Bila tidak masuk sekolah, harus memberitahukan ke sekolah baik secara lisan, telepon, atau surat. 10. Buku yang dipinjamkan harus disampul dan dirawat. Jika dikembalikan dengan keadaan utuh dan rusak harus diganti. 11. Alat pelajaran yang sederhana, dilengkapi dan dipelihara dengan baik, tidak berbentuk mainan. 12. Pada waktu istirahat, tidak diperbolehkan bermain atau jajan di luar perkarangan sekolah. 13. Harus selalu menjaga kebersihan sekolah dengan membuang sampah pada tempatnya. 14. Tidak boleh mencoret-coret meja bangku atau tembok sekolah. 15. Bersihkan atau siram WC setelah dipakai. 16. Buang air kotor harus di tempat yang telah ditentukan. 17. Harap tanaman-tanaman yang ada di sekolah. 18. Dilarang merokok, minum minuman keras, dan menggunakan narkoba. 19. Tidak dibenarkan membawa uang jajan berlebihan. 20. Harus menjaga nama baik sekolah. 21. Harus bersikap hormat, ramah, bersahabat terhadap murid di sekolah, dan tidak melakukan bullying terhadap siapapun. 22. Siswa wajib mengikuti semua kegiatan ekstrakurikuler sekolah. 23. Setelah pelajaran selesai, anak-anak berdoa menurut kepercayaan masing-masing dipimpin oleh ketua kelas. 24. Anak-anak yang biasa dijemput, jangan meninggalkan sekolah sebelum yang dijemput datang ke sekolah. 25. Dilarang membawa HP mahal. Jika ingin membawa HP, hanya cukup SMS dan telepon. 26. Bila tata tertib dilanggar, akan mendapat sanksi, teguran lisan, peringatan tertulis, atau dikeluarkan dari sekolah. Struktur organisasi di SDN Negeri Taman Sari 07 Pagi yaitu ada kepala sekolah dipimpin oleh Pak Kaprawi dan wakil kepala sekolah Pak Kardi Sukardi, lalu dibantu oleh komite dan tata usaha, dibantu lagi oleh guru kelas yaitu kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Lalu dibantu lagi oleh guru bidang studi yaitu guru PJOK, Pendidikan Agama Islam dan Pendidikan Agama Kristen. Dibantu lagi oleh 2 penjaga sekolah. Saya akan membacakan hasil intisari dari wawancara dengan kepala sekolah. Yang pertama, karakter peserta didik mempunyai minat belajar yang tinggi, dilihat dari absen dan lomba-lomba. Cara sekolah untuk memenuhi kebutuhan siswa, yaitu buku disiapkan dari sekolah yang dananya didapatkan dari dana BOS. Ketiga, pembiasan literasi gerakan membaca 15 menit, dilaksanakan di awal pembelajaran untuk menanamkan cinta membaca. Keempat, sholat berjamaah sesuai dengan jadwal pembelajaran agamanya, untuk menanamkan karakter religius. 5. Tadarus surat pendek. Kebiasaan-kebiasaan di sekolah sebelum pandemi yaitu mengajak guru untuk menyambut siswa setiap paginya dengan bersalaman, agar memberikan sesuatu hal untuk menghargai. Jumat bersih dilaksanakan hanya guru-guru saja di saat pandemi ini. Kalau tidak pandemi, semua warga sekolah harus aktif untuk membersihkan sekolah. Teknik yang digunakan kepala sekolah sebagai seorang kepala sekolah dengan cara menganggap guru sebagai mitra atau teman, bukan sebagai atasan dan bawahan. Lalu langkah-langkah yang dilakukan dalam pengelolaan kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler yaitu dengan mengadakan monitoring dan selalu evaluasi setiap kegiatannya. Yang terakhir, mengadakan rapat untuk memberi tugas untuk meningkatkan pembelajaran dan prestasi di sekolah itu, seperti pramuka dan pembagian tugas lomba. Guru, penjaga sekolah guru sangat kompak untuk kemajuan sekolah. Selanjutnya ada intisari hasil wawancara dengan guru. Pembelajaran di sini masih menggunakan daring. Materi yang diajarkan tidak masuk ke anak-anak. Ada juga yang terkendala handphone dan kuota. Lalu cara sekolah menghadapi kendala tersebut yaitu dengan cara meminjamkan HP yaitu dari ekonomi kelas. Lalu inovasi yang dijalankan pada bulan pandemi ini dengan cara lomba Agustus seperti nyanyi, menggambar, lalu memberikan soal-soal harian tugas, mengadakan video conference, membuat game, dan ice breaking. Keaktifan dilihat dari tugas, karena ada anak yang mengumpulkannya telat atau tidak sesuai dengan jam yang telah ditentukan.
Pembelajaran saat ini masih menggunakan daring. Seminggu 3 kali dengan menggunakan Zoom atau video conference, dilakukan dengan presentasi dan menyimpulkan kembali. Cara guru untuk menghidupkan suasana belajar yang aktif dan menyenangkan dalam daring yaitu dengan menggunakan nyanyian, tepuk tangan, dan melakukan ice breaking. Kadang-kadang memberikan video senam otak agar anak-anak dapat mengamati video tersebut. Yang terakhir, pengalaman siswa di masa pandemi ini dengan menggunakan Zoom yaitu siswa sangat antusias dan kritis untuk belajar di dalam masa pandemi ini. Semua guru dan siswa sangat aktif mengutarakan pembelajaran. Sekian laporan PLP1 dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.